Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa bismillahil muttasili ilal imamil muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Qol babu ziarati ahlil khair dan seterusnya ya. Bab menziarahi ahlil khair, ahli kebaikan. Allah Ta'ala telah berfirman Allah Ta'ala dalam surah Al-Kahfi ayat 66, wa idh qala Musa li fatahu la abarahu hatta ablugha majma'al bahraini au amdiya hukuba. Ya. Artinya ayat 66 ini Musa berkata kepadanya, artinya kepada yang mengikutinya, pada pemuda yang mengikutinya, bolehkah aku? Oh bukan ya. Oh iya, enggak. Bolehkah aku oh bukan ya. Halaman Qala Musa li fatahu la abrahu hatta maghrib. Telah berkata Musa kepada pemuda yang mengikutinya, la abrahu, kami tidak akan berhenti hatta ablugha majma'al bahraini, sampai hingga aku sampai kepada pertemuan kedua lautan. Ya. Qala Musa. Ya. Salah ininya nih. Ini halaman 60 ya. Hah? Halaman 158 di sini ya. Iya, ayat-ayatnya ayat ini ya. Enggak. Iya kan? Ya, mujarat ahlil khairi ya. Ini ayatnya ayat 60 surah Al-Kahfi. Tadi saya salah baca. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada pembantunya, aku tidak akan berhenti berjalan sebelum sampai ke pertemuan dua lautan, atau aku akan berjalan terus sampai bertahun-tahun. Ya. Kemudian sampai kepada ayat Al-Kahfi ayat 66. Musa berkata kepadanya, bolehkah aku mengikutimu agar engkau mengajarkan kepadaku ilmu yang benar yang telah diajarkan kepadamu untuk menjadi petunjuk. Itu Al-Kahfi 66 ya. Kemudian Al-Kahfi surah Al-Kahfi ayat 28. Al-Kahfi ayat 28. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Dan bersabarlah engkau Muhammad bersama orang yang menyeru Tuhannya pada pagi dan senja hari dengan mengharap keridhoannya. Ya. Itu ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan menziarahi ahlul khair ya. Kemudian kita lanjutkan saja kepada hadisnya. Hadisnya hadis ke-360, wa an Anasin radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Anas semoga Allah meridhoinya, qala beliau berkata, qala Abu Bakar li Umar radhiyallahu anhuma. Telah berkata Abu Bakar kepada Umar, semoga Allah meridhai keduanya, ba'da wafati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yantolik bina ila ummi Aiman, ya. Berjalanlah kami ke Umi Aiman radhiyallahu anha. Nazuruha, yang kami menziarahi, berkunjung kepadanya. Kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Rasulullah suka mengunjunginya. Yazruha. Falamma intahaina ilaiha bakat. Ketika kami sampai kepadanya, kami mendapatinya itu Umi Aiman bakat. Bakat itu apa? Menangis. Faqala laha. Maka dia berdua, yaitu Abu Bakar dan Umar, berkata kepada Umi Aiman, Mayubkika, apa yang membuat engkau menangis? Amma ta'lamina, padahal engkau tahu annama indallahi khairun li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, bahwa sesungguhnya yang dari Allah itu lebih baik bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, maka Ummi Aiman menjawab, inilah abki anni la a'lamu annama indallahi ta'ala khairun li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak menangis, bahwasanya aku tidak tahu bahwa apa yang dari Allah itu adalah yang terbaik untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi aku tidak menangis bukan karena hal itu, gitu ya. Walakin abki, tetapi aku menangis, anal wahya, sesungguhnya wahyu kodin kotoa telah putus minas samai, dari langit. Fahajahat huma alal buka, maka Ummu Aiman nangis lagi setelah berkata gitu. Faja'ala ya bikiani ma'aha, maka Sayyidina Umar dan Sayyidina Abu Bakar ikut nangis bersama Ummi Aiman. Rawahu Muslim. Ya, kita baca dulu. Hadis yang ke-361, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah, semoga Allah meridainya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana rajulan, bahwasanya seorang laki-laki, zaro akhohu, yang menziarahi, yang mengunjungi akhon lahu, ya, saudaranya, fi qaryatin ukhra, di desa lain, di daerah lain, di tempat lain. Fa asdarallahu ta'ala alamat rojatihi malakan, maka Allah akan menyertainya seorang malaikat dalam perjalanannya. Falamma ata alaihi qala, maka fa asdarallahu ta'ala, maka Allah mengutus lah, kira-kira asdaro tuh ya, mengutus seorang malaikat untuk menjaganya. Di sini ada keterangannya, menjaganya dalam perjalanan, ya. Falamma ata alaihi qala, dan ketika dia malaikat itu sudah sampai kepadanya, berkata, dia bertanya si malaikat tadi, aina turidu, apa yang kau inginkan? Qala uridu akhon li fi hadhil qaryati, aku ingin mengunjungi saudaraku di desa tersebut, di daerah tersebut. Qala, malaikat bertanya, halaka alaihi min nikmatin tarubuha alaihi, apakah bagimu ada sebuah nikmat yang engkau pengenin dari dia? Qala la, si orang tadi berkata, tidak, ghairu anni ahbabtuhu fillahi ta'ala. Nah, motivasiku aku berkunjung kepadanya karena aku
mencintai saudaraku itu karena Allah Ta'ala. Qala maka laki-laki tersebut berkata, fa ini Rasulullah ilaika, bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW padamu, bi annallaha qad ahabbaka kama ahbabtahu fihi, bahwasanya Allah Ta'ala telah mencintaimu sebagaimana engkau mencintainya dalam hal itu. Rawahu Muslim, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis selanjutnya, hadis ke-362, wa anhu, dan dari siapa lagi nih? Dari Abi Hurairah. Qala, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ada maridon, barang siapa yang menjenguk seorang yang sakit, alzaro akhon lahu, dan mengunjungi saudaranya ilahi karena Allah Ta'ala, nadahu munadiyani, maka menyerulah dua orang yang menyeru, tibta wa toba mamsyaka, ya, engkau telah baik dan telah baik pula perjalananmu, wa tabawwa'ta minal jannati manzilan, dan engkau telah menempati sebuah tempat di surga. Rawahu Tirmizi, hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Wa qala, dan Imam Tirmizi berkata hadisun hasan, hadis hasan. Wa fi ba'dhin nusakhi gharibun, dan dalam naskah yang lain ini adalah diriwayatkan secara gharib, ya. Gharib, ya, nama masalah hadis gharib nanti kita bahas dalam pelajaran kajian ilmu hadis, ya. Terakhir untuk pagi ini hadis wa an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, dari Abu Musa al-Asy'ari semoga Allah meridhoinya, anan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, telah bersabda, inna masalul jalisi as-solihi wa jalisi su'i kama kahamilil miski wa nafihil kibri. Kiri ya? Iya. Kok di sini pakai ya? Pakai ya nggak di situ? Kiri. Maaf lah. Ya betul, kiri Ustaz. Kiri ya. Kiri. Wa nafakhil kiri. Udah ya. Sesungguhnya perumpamaan orang yang duduk bersama orang soleh dan orang yang duduk bersama orang yang enggak soleh, orang yang enggak soleh lah itu ya, seperti orang yang membawa tukang minyak wangi dan tukang pandai pedis besi. Pahamilun miski, maka orang penjual minyak wangi, imma ayyuhzika wa imma antabta'al minhu. Nah, kalau yang tukang minyak wangi bisa jadi dia ngasih kepada kamu, atau dia kamu membeli darinya, membeli minyak wangi. Wa imma antajida minhu rihan, atau bisa jadi kamu kecipratan bau wanginya. Wa nafihul kiri, ya, imma ayyukhriqa siyabaka wa imma antahajida minhu rihan muntinah, ya, muttafaqun alaihi, ya. Adapun orang yang pandai besi, ya, bisa jadi dia itu apinya akan membakar pakaianmu, dan bisa juga kamu akan mendapatkan bau yang enggak enak dari kegiatan pandai besi tersebut. Muttafaqun alaih, ya. Ini beberapa beberapa hadis, ya, yang berkaitan dengan keutamaan menduduk atau mengunjungi orang soleh. Ini pada hadis yang ke-300
ini diceritakan tentang Sayyidina Umar dan Sayyidina Abu Bakar yang mengunjungi Ummu Aiman. Siapa Ummu Aiman? Ummu Aiman ini adalah budak yang merawat Nabi Muhammad SAW ketika masih kecil ya. Yang kemudian setelah Nabi dewasa, Nabi menjadi Nabi dan Rasul, Ummu Aiman ini dimerdekakan dan dinikahkan dengan Zaid bin Haris. Nah, apa namanya? Sayyidina Umar dan Sayyidina Abu Bakar ini setelah wafat Rasulullah SAW itu suka berkunjung kepada Ummu Aiman. Karena apa? Karena Rasulullah juga suka berkunjung kepada Ummu Aiman. Ya, itu artinya ya. Nabi walaupun beliau ini adalah penggede dunia dan akhirat, kan begitu Bang Omad? Nabi Muhammad itu penggede dunia akhirat. Beliau nggak melupakan jasa Ummu Aiman. Ya. Aiman itu siapa? Itu budak. Budak ya. Budak. Iya, nama orang, namanya Ummu Aiman. Ummu Aiman ini adalah budak perempuan yang merawat Nabi ketika kecil. Nah, yang kemudian setelah dewasa Nabi menjadi Rasul, beliau memerdekakan Ummu Aiman ini dan dinikahkan dengan Zaid bin Haris. Ya. Nah, artinya gitu. Nabi Muhammad SAW tidak lupa dengan jasa Ummu Aiman yang sudah merawat beliau ketika kecil, maka beliau mengunjunginya. Nah, Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar mengikuti mengikuti kegiatan Rasulullah mengunjungi Ummu Aiman setelah Nabi wafat, gitu ya. Nah, ketika Nabi Abu Bakar dan Sayyidina Umar itu sampai ke Ummu Aiman kedapatan lagi nangis gitu kan. Nah, Nabi Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar, kenapa sih pakai nangisin Nabi gitu? Padahal kan kita tahu Nabi itu udah enak lah di sono gitu ya. Kalau bahasa kita, bahasa ini kan amma indallahi khairun amma ta'lamina anna ma indallahi khairun li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Udah enggak usah ditangisin, ngapa pakai nangis sih gitu ya. Rasulullah udah enak di sono gitu. Kita kalau bahasa kita mah begitu Bang Omad. Nah, Abu Aiman bilang begini, saya mah itu udah tahu Nabi itu udah enak banget di sono gitu kan. Nah, tapi saya ini nangis itu karena apa? Karena annal wahya qadin taqa'a minas sama'i. Saya nangis ini apa? Karena wahyu udah berhenti turun dari langit ke bumi. Karena apa? Rasulullah udah wafat. Iya. Nah, setelah Ummu Aiman berkata begitu, akhirnya Abu Bakar dan Sayyidina Umar ikut nangis. Ya udah, nangis bareng-bareng. Gitu ya. Setelah Nabi wafat. Nah, jadinya kaitannya dengan bab ini kita sangat boleh dan baguslah kalau mengunjungi orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang punya jasa terhadap perjuangan Islam ya. Ini kan kalau kaitannya dengan Ummu Aiman ini kan beliau berjasa untuk merawat Nabi Muhammad SAW gitu ya. Kemudian ini hadis yang ke-361 ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah meriwayatkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa Nabi pernah bersabda, ada kejadian seorang laki-laki mengunjungi saudaranya di desa lain, di daerah lain. Nah, ketika itu Allah mengutus malaikat untuk melindunginya ya, menjaganya dalam perjalanan. Nah, tapi malaikat ini bertanya, Fulan gitu kan, ente mau ngapain? Ngunjungin saudara ente di daerah lain? Apa ente pengen ngarah sesuatu gitu kira-kira?
Apa dia baru apa gusuran? Kan biasanya begitu Bang Ahmad. Habis dompet obyekan gitu. Kan biasanya begitu manusia, giliran ada duit ya paranin gitu. Apa namanya? Biasanya yang kagaknya saudara bukan manggilnya encing. Jadi dadakan aja encing dadakan, cing. Gitu. Bagi duit gua. Minjem apa gua duit kan gitu ya. Nah si laki-laki ternyata menjawab bukan gitu Pak. Halaka alaihi min nikmatin tarubu alaihi. Kalau bukan karena dia habis dapat obyekan, bukan karena dia habis gusuran, bukan. Ghaira ani ahbabtuhu billahi ta'ala. Tapi aku ini mengunjunginya karena aku cinta karena Allah Ta'ala. Emang saya mah dia sama dia tuh udah CS banget ya, udah CS banget. Perjuangan dari dulu gitu. Dan saya itu udah saling mencintai karena Allah gitu. Kemudian dikatakan bi anallaha qad ahabbaka kama ahbabtahu. Jadi gitu. Kalau kita mengunjungi teman karena Allah Ta'ala, maka Allah akan mengutus malaikat kepada kita ya untuk menjaga perjalanan kita ya gitu ya. Dan tentu saja nanti juga hadis yang lain ya akan mendapatkan pahala. Nah, ini dilanjutkan lagi penjelasannya tentang keutamaannya dalam hadis ke-362. Di sini disebutkan barang siapa yang mengunjungi orang yang sakit ya, menjenguk orang sakit atau berziarah ya, mengunjungi atau silaturahmi kepada temannya ya, karena dasarnya cinta karena Allah Ta'ala, maka ada dua orang yang menyeru kepadanya ya, tentu saja malaikat ya dalam hal ini. Yang satu berkata tibta wa toba masyaka ya, engkau telah baik, perilakumu baik dan perjalananmu mengunjungi saudaramu itu atau mengunjungi orang sakit itu baik. Nah, yang kedua, wataba wa'ta minal jannati mazan, engkau telah menempatkan posisimu di surga. Jadi begitu keutamaan kita silaturahmi karena Allah Ta'ala dan menjenguk orang sakit ya itu. Jadi kalau di hadis lain kan kalau berkaitan dengan menjenguk orang sakit ini adalah hakul muslim ala muslim ya, hak orang muslim yang terhadap muslim yang lain. Itu diantaranya i'adatul marid, menjenguk saudaranya ketika sakit ya. Itu kalau bicara tentang hak muslim kata muslim terhadap muslim yang lain. Nah, dalam hal hadis ini disampaikan bahwa mengunjungi orang sakit dan silaturahmi itu kita udah menempatkan, udah naruh kapling istilahnya ya. Telah naruh kapling apa namanya? Booking kapling di surga. Kalau bahasa sekarang kan begitu ya. Udah nge-booking kapling di surga. Tabawata minal jannati manggilan, engkau telah mengkapling, membuking sebuah kapling di surga ya. Dan terakhir ini udah jadi pameo ya dalam bahasa kita sehari-hari, pergaulan kita sehari-hari, perumpamaan ya tentang kegiatan kita bergaul dengan orang. Kalau kita bergaul dengan orang soleh, itu ibaratnya kita bergaul dengan tukang minyak wangi ya, jadi wangi ya. Kalau bergaul minyak wangi bisa jadi kita beli atau dikasih sama tukang minyak wangi, atau kita beli atau dioles-olesin, dilewek-lewekin, disempret-sempretin kan gitu ya, biar wangi ya, kecipratan baunya. Tapi kalau kita bergaulnya dengan pandai besi, maka kemungkinannya kita bakal kebakar karena di situ adanya api ya. Sama yang keduanya baunya bau gosong. Ya udah, kalau kita bergaulnya kita datangnya ke ke tempat-tempat kayak begitu, kita bakal bau gosong. Artinya juga kalau kita bergaul
Walaupun misalnya kita kagak ngapa-ngapain, kita bergaulnya sama orang yang kagak bener, di tempat kagak bener, walaupun misalnya kita kagak ngapa-ngapain, kita udah dicap aja. Gitu. Misalnya jangan kita deh, ada orang ada orang itu apa namanya datanya ke ke diskotik, ke tempat yang begituan yang kagak bener. Walaupun misalnya kita kagak ngapain, ya anggapan orang kan, wah, lu dari situ ya. Ketahuan dah lo. Gitu. Itu anggapan masyarakat. Nah, bukan cuma anggapan masyarakat, yang namanya udah bergaul, ya tempat begituan, mau nggak mau, ya kan, apa namanya, AO ya mah ketenggak kan begitu Muhammad ya. Iya, itu artinya kita dalam hal pergaulan kudu milih-milih ya. Anil mar'i la tasal wasal an korinihi fainal korina ya bil korini yak tadi gitu. Tentang seseorang itu jangan tanya siapa dia, tapi sih lihat siapa temennya. Karena ya temen itu akan banyak mempengaruhi. Nah, Kang Eman misalnya bergaulnya sama Pak Hanifan, sama Ori. kalau Dahori mah ya udah pukul dah teman sekamar sama Bang Omat, sama Bang Mas Baryono gitu. Nah, kita tahu Bang Omat, Mas Baryono itu orangnya orang soleh, sering ke masjid, sering ngaji, suka azan subuh. Bukan aja di sini azan subuh di Masjid Al Hidayah kan asar, zohor, maghrib, isya 4 waktu azan kan gitu. Ya berarti ketahuan Kang Eman itu termasuk orang soleh. Kenapa? Bergaulnya sama orang-orang soleh. Begitu juga yang ikut ngaji online di sini. Kalau pagi yang dipantengin itu channel Darul Ilmi di kajian ilmu bisa dipastikan yang online ini adalah orang-orang soleh dan soleha. Kenapa? Karena orang lain pagi begini biasanya udah buka YouTube yang nggak tahu lah isinya apa, udah buka Facebook, ada ceritanya kan yang namanya di Facebook kan berupa-rupa cerita. Tapi oleh ibu-ibu dan bapak-bapak yang online itu semua disingkirkan dulu. Mau barang setengah jam atau 1 jam mendaraskan ilmu agama, ilmu Islam itu tanda-tanda bahwa beliau ini ya adalah orang soleh. Amin ya robbal alamin. Ya saya kira itu saja yang bisa kita kaji pagi ini. Ada pertanyaan barangkali? Ya gimana? Kita kan kadang-kadang begini Ustaz ya, banyak saudara terutama yang sakit. Ya. Kita kan misalnya ya perlu bahkan wajib ya menjenguk ya. Ya. Jadi permasalahan kadang-kadang kita ada istilah nggak ada ininya lah pengantarnya. Ya. Tahu kan? Ya. Paham? Awaan. Ya. Kita kan kekhawatiran di pihak keluarga mungkin yang sakit itu biasa-biasa aja. Ya. Contoh kita nih jenguk teman ke rumah sakit. Cuma nongol muka doang. Ya. Kadang-kadang kita pas gitu pulang ya maaf aja ya, makanya kebanyakan nih baik saudara baik tetangga nggak bisa ngejenguk itu ya itu faktor itunya Pak Ustaz. Ya maksud saya itu apakah emang harus diharuskan kita ketika ngejenguk orang sakit harus begitu gitu maksudnya. Kadang-kadang saya pribadi kadang-kadang nggak bisa ngejenguk ya itu faktornya itu faktor nggak ada bawaan. Iya. Nggak ada tendengan. Ibaratnya pembuka pintunya lah istilahnya. Ya itu yang jadi faktor orang kenapa nggak bisa ngejenguk, kadang-kadang nggak bisa ini. Gitu. Karena hati kecil kita orang kepengen gitu. Pengen. Hanya walaupun kita ketemu muka gitu kadang-kadang. Tetangga saya pengen gitu Ustaz. Kadang-kadang ada pemantesnya yang nggak bisa ngedukung gitu. Kadang-kadang Ustaz. Gimana sikap kita itu apakah harus kita samperin aja. Kadang-kadang khawatirnya kita di pihak keluarganya nih yang untuk orang sakit kok cuma muka doang ya. Kadang-kadang ada khawatir gitu, kadang-kadang ngebelain mending kita nggak ngejenguk gitu istilahnya. Ya. Kadang-kadang jangan ke orang lain, ke keluarganya begitu Ustaz. Kadang-kadang. Ya, baik. Ya emang ini adalah sebuah dilema ya.
Tapi kalau kita kembali kepada normatifnya yang ada dalam hadis ya, dan kewajiban syar'i sebenarnya ya normatifnya yaitu menjenguk itu tanpa harus bawaan juga tidak apa-apa sebenarnya ya. Cuma kan masalahnya di masyarakat kita udah ada Kebiasaan. dan jadi kebiasaan kalau ngejenguk itu ada yang kita teng-teng. Bagaimana menyikapinya? Ya sebenarnya kalau kita memang sebenarnya kalau kita memang pede ya kita pede tanpa harus bawa-bawaan juga nggak jadi masalah asal kita tahan aja sama omongan gitu ya. Ya tapi paling tidak ya paling tidak ya kalau misalnya yang ukuran misalnya 100.000 kita nggak mampu, paling nggak ya 20.000 lah. Nah, kita usahakan. Tapi kalau nggak juga, kesampingkan itu semua. Niatkan. Yang penting apa? Kita asal nggak begini. Asal secara sosial kita tebal kuping aja. Orang mau ngomongin apa kayak yang penting kita udah menunaikan hak kita sebagai muslim kepada muslim yang lainnya. Karena dalam hadis ini tidak sampaikan kudu bawa teng-tengan kan gitu. Yang penting kan datang. Kayak terjadi di Indonesia doang ya. Di Eropa nggak ada ya. Ya, walau tahu saya belum pernah ke Eropa sih. Nah, di zaman Nabi ada kayak bawa teng-tengan ya itu sosial ya, hukum sosial ya yang kayak begitu. Hukum sosial aja. Itu menjadi kebiasaan, uruf aja. Atau adat kebiasaan aja. Yang ya lagi-lagi kalau memang nggak ada banget kita kembalinya kepada hukum asalnya aja. Kita pakai pokok syariatnya aja. Yang penting asal kita mau tebel kuping gitu aja. Pede aja yang penting mah. Tebel muka. Kalau kita ada di banyak kejadian. Padahal sedekah tuh kebanyakan isinya amplop kosong. Ya. Itu gimana tadi itu hukumnya? Jadi kecewa lah tuan rumah itu, begitu dibuka banyak amplop kosong. Kan rasanya gimana waktu itu yang ngasih amplop kosong gitu. Iya. Jadi kan bersedekah memang tujuan sedekah. Ya. Tapi yang jangan amplop kosong, mending gue usah ngasih daripada amplop kosong kan, gitu loh. Gimana itu hukumnya kan? Ya kalau kondangan dengan amplop kosong dosa. Dosa karena apa? Juga main sama pandai besi. Iya, karena apa? Ya artinya begini, kalau itu tadi kalau emang nggak mampu 100.000 ya 20.000. Ya kan itu tradisi Indonesia ya. Kalau ada kondangan pasti ngasih duit sama aja jenguk orang sakit tadi kan. Iya. Tradisinya kalau kita nggak ngasih enak ngasih ya kan. Duit gimana gitu? Iya, karena apa? Disebut dosa itu karena dia kayak membohongi kan amplop di seolah-olah ada isinya, padahal nggak ada isinya. Lebih baik isiin dikit itu berdasar kemampuan daripada amplop kosong. Dosanya itu apa? Dosa karena berbohong. Kan begitu, Bang Ahmad ya? Iya, Anda mau banyak. Ada es krim jambat, ada bakso jambat gitu. Apa aja dimakan? Apa aja makan. Lauknya sampai numpuk begitu. Saya pernah kejadian tuh kan bangun proyek nih. Yang punya rumah minta ini naik itu selamatan ya kan? Ya. Nah terus udah panggil orang situ suruh baca doa gitu, saya beli amplop, itu perasaan saya duit 200.000 saya udah masukin. Iya. Pas begitu udah selesai nih, adalah mungkin Ustadz itu nyuruh orang itu gitu loh yang nganter tadi. Iya. Bang, apa nih? Iya, kenapa? Amplopnya mau kosong. Yang bener ya. Saya malu banget. Iya. Iya. Itu tanpa. Iya itu sama. Ya. Itu tanpa sengaja kan. Bukan. Maksudnya beli amplop 2. Enggak, beli amplop 2, satu di sini, satu enggak. Yang dikasihnya kosong. Makanya saya pribadi gitu ya. Kalau lagi kondangan kan suka beli amplop 2 gitu kan. Saya udah pisahin gitu. Kadang-kadang pas gue liran mau ini, saya lihat lagi untuk meyakinkan bahwa itu ada gitu. Iya, kalau jangan sampai
Si amplop kosong kita kasih kan gitu. Ya berarti itu kan nggak sengaja, Dia nggak sengaja. apa-apa. Kalau niat di kadang-kadang orang kondangan sengaja di rumah kan, dari Iya. rumah waktu mau makan ngapain makan ngasih foto. Ya. Terus terang aja itu, waduh. Ya, dari pihak yang memberi amplop kosong itu dosa, tapi dari kita Yang misalnya hajat, ya hajat supaya nggak jadi dosa kuadrat gitu, kita maafkan aja lah kayak gitu, kembalikan urusan itu kepada relain aja. Karena begini juga sebenarnya Bang Umat, dulu kalau di kita hajatan itu kan namanya bukan resepsi ya, sedekahan. Iya, artinya apa? Niatnya emang sedekah. Orang datang pada makan sedekah, lo mau ngamplopin kagak udah terserah, yang penting sedekah. Cuma belakangan ini ketika udah ada acara prasmanan disebutnya hajatan atau resepsi pernikahan, udah bergeser maknanya gitu kan. Ya, saya kira itu saja. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiqul hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah online. Saya undur diri dulu ya.